Memang kalau nangani ODGJ itu ya harus sama gilanya aja. Jadi ikut gila. Iya, betul ya. Gila sesaat. Makanya kalau misalkan di Mandalika ada pawang hujan, di Banjar ada pawang ODGJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping Kak Pak Endi, Pak Bu Yeni di podcast Kejaksaan di Kota Banjar, di mana podcast Kejaksaan di Kota Banjar ini membuka ruang berbagai aspirasi, berbagai pelaksanaan kegiatan khususnya yang ada di Kota Banjar. Jadi sehubungan dengan Bu Yeni, Pak Endin juga selaku relawan ODGJ, ya kita bahas pada saat ini khusus masalah penanganan ODGJ yang ada di Kota Banjar. ODGJ orang dengan gangguan jiwa ya Pak ya. Ya biasanya kan mendapat satu perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat karena menganggap mereka ini orang-orang yang menyimpang baik dari sisi mental ataupun dari sisi perilaku. Untuk itu Bapak dan Ibu selaku relawan tentunya pernah merasakan pahit getirnya bagaimana untuk penanganan ini. Mangga, lanjut. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pihak kejaksaan. Dalam hal ini menjadi satu kebanggaan bagi kami bisa sharing ya dengan Kejaksaan Kota Banjar. Saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Relawan Bakti Asih, Ketua ODGJ. Nama lengkap saya Yeni Astuti. Kemudian ini Pak Endin Supriyadin. Beliau menjabat sebagai bagian logistik. Dalam hal ini kami melaksanakan kegiatan relawan ini sudah 1,5 tahun berawal dari tanggal 27 November 2020 ya. 2020 ketika ada ODGJ yang mengalami hamil kemudian kita evakuasi bekerja sama dengan Yayasan Mentari Hati. Dari situlah mulai pergerakan kami menangani ODGJ di jalan. Tergerak gitu ya Bu ya. Tergerak. Berapa nih? Ya kalau dari situ kita bisa ya mungkin bisa berlanjut sampai sekarang itu karena itu ada melihat ya ODGJ yang terlantar itu kan kasihan gitu kan. Kalau kita yang nangani mungkin siapa lagi, karena waktu itu pemerintah juga belum ada yang turun, seperti dinas juga belum turun ke lapangan melihat itu, kita kasihan, jadi tertarik gitu kan, hati kita terketuk untuk menolong orang-orang yang itu, ya mungkin itu. Aduh, ini jadi pembicaraan jadi agak melo gitu ya Pak. Karena dengan kondisi seperti itu ya. Ya. Gitu ya Bu ya. Ya banget tuh. Bu Yeni sama Pak Andin tuh ketemunya bagaimana ketika menjadi relawan ODGJ nih? Ketemunya bagaimana? Kebetulan kita di bawah naungan EPRB pada saat itu. Saya masuk di relawan EPRB, Pak Din juga sama. EPRB juga. EPRB itu apa? Forum Penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana yang ketuanya Pak Yana, Kang Yana Bahyan. Nah pada saat itu kok nggak ada yang melirik ini ODGJ ini gitu ya. Sementara beliau itu sedang posisi hamil, kita berulang kali minta bantuan ke dokter, minta bantuan ke Dinkes, bahkan ke Dinas Sosial, tidak ada reaksi. Akhirnya kita mencoba untuk memantau 2 hari sebelum dievakuasi, kita sampai malam, sampai jam 2 malam kita pantau karena ketakutan ibu itu berbuat yang enggak gitu sama janinnya. Nah dari situlah kita mulai berawal mengenangani ODGJ.
Nah di situ kemudian banyak sekali youtuber yang mendekati kami karena memang Banjar dalam hal ini dalam penanganan evakuasi orang-orang dalam gangguan jiwa masih minim sekali, masih minim, belum bahkan belum ada sentuhan. Nah dari situ kita sampai dengan titik sekarang ini 142 ODGJ yang kita tangani. 142. 142 yang kembali ke keluarganya 20 orang. 20 orang. Ya, itu tuh dari luar kota Banjar. Yang terakhir itu dari Jember, dari Jakarta, Blitar ada gitu. Banyak orang-orang yang di luar gitu. Sementara kita terkendala dengan pengakuan juga sih, pengakuan dari dinas terkait, dinas kesehatan, dinas sosial, tentang siapa sih itu relawan yang maunya gitu kan gitu. Sementara kita berpikirnya beliau juga manusia. Kalau tidak oleh kita mau sama siapa? Kita pengen merubah paradigma ODGJ menakutkan, ODGJ menjijikan, ODGJ yang membuat resah dan lain sebagainya. Istilahnya memanusiakan ODGJ Ya, lah gitu ya. memanusiakan. Tidak kita tempatkan di yayasan, kita mandikan, kita bersihkan, kita beri makan. Makanya kita selalu memohon kepada lembaga-lembaga apabila mempunyai pakaian bekas layak pakai gitu. Kami membutuhkannya memang untuk seminggu sekali kita mandikan, kita bersihkan. Kita tuh udah habis 50 gunting, 50 gunting karena kita nggak punya alat cukur ya. Nggak punya alat cukur gunting kuku aja kita udah habis 30. Tapi itu tadi menarik yang Ibu mengambil ODGJ itu kan pasti kan di Iya. jalan itu ya Bu ya. Iya. Itu pas Ibu kan tadi ada memandikan, Iya. memberikan makan. Itu tempatnya di mana Bu? Yang terdekat, misalkan Oh, kalau gitu ya? misalkan dekat pom bensin kita mandikan dekat pom bensin. Ikut ke Kalau pom bensin. dekat dengan Sifatnya masjid, insidentil iya, lah gitu. insidentil gitu. Kalau dekat dengan masjid kita mandikan di masjid. Atau apa misalkan gini, apakah ada suatu waktu momen atau dijadwalkan Ibu dengan relawan yang lain jalan terus Iya. ketemu ODGJ terus Ibu mandikan, atau saat Ibu jalan sendiri misalkan ketemu dengan ODGJ itu terus Ibu panggil rekan yang lain untuk membersihkan ODGJ ini? Memang kita selalu menyempatkan waktu, luang waktu. Misalkan kalau sore hari kita amati dulu di mana nih titik-titik iya, binaan iya. kami gitu. Iya. Kalau misalkan udah kotor kita mandikan gitu. Kalau misalkan masih bersih, masih layak pakai, masih itu iya. dibiarkan. Tapi kita lihat, kita pantau ya, dipantau. gitu. Karena Ya. gini Bu, sepanjang saya ke kantor, bolak-balik ke kantor itu kadang saya melihat ada nih satu orang ODGJ, kadang dia tuh udah kotor, tapi suatu waktu dengan orang yang sama ini, dia udah bersih. Iya. Oh berarti itu Iya. tuh dalam pemantauan gitu Iya, ya, dalam oleh pemantauan. relawan-relawan Iya. ini ya. Betul. Untuk makan itu didatangin ke lokasi yang Iya. ODGJ itu. Kebetulan kan suka ada Jumat Berkah. berkah Jumat gitu berkah. ya, ada beberapa agnia yang suka menitipkan makanan ke kami, Oh iya jadi iya. kita berikan makanan. Kadang kalau misalkan tidak ada yang menitipkan juga kita beli sendiri, kita Beli sendiri, masak gitu, kita masak, kita Beli sendiri, bagikan. Jadi nggak ada operasional Nggak khusus ada, gitu, nggak ada. nggak ada sama sekali, Sama nggak ada. sekali belum Nol. ada Sama operasional. sekali Nol. Jadi sendiri gitu ya. Iya betul. Untuk relawan ODGJ sendiri ini ada berapa orang Bu? Kalau total Banjar. jumlah semuanya 12 orang. Ada 12 orang, tapi yang intens di lapangan Iya. itu cuman bertiga. Saya, Pak Din sama supir gitu. Oh gitu. Jadi yang intens di lapangan Luar biasa gitu. sekali nih Bu Yani sama Pak Andin nih. Tadi kan disebut ada 100 berapa? 142. 42. Ditampung apa dilepas? Gimana caranya? Kalau 142 itu 70 itu warga Kota Banjar, asli Kota Banjar yang sudah masih dalam tahap pembinaan, tahap pengobatan. Nah, ada yang sudah sembuh total juga udah, ada 6 ya? 6 orang yang udah sembuh total. Total sekali sih enggak ya kalau pulih. Di Banjar khususnya ya, ada nggak tempat rehabilitasi Enggak untuk? ada. Oh, Nggak nggak ada. ada. Nggak ada. Enggak ada.
nggak ada. Yang ada di mana, Bu? Yang ada di Yayasan Mentari di Tasikmalaya sama di Yayasan Banisipa di Banisipa, Lakbok, kemudian Yayasan Himatera di Cijulang Parigi ya, Cijulang. Parigi. Cuman Enggak, yang saya perhatikan kan gini, Bu. Kadang-kadang ya ODGJ itu pada satu saat banyak, pada satu saat hilang. Ya. Nah, karena di kita nggak ada penampungan ya, ketika ODGJ-nya banyak, itu solusi untuk mereka tidak ada atau mereka bertempat pada suatu tempat. Jadi caranya bagaimana untuk supaya mereka jadi nggak tiba-tiba hilang gitu? kalau tiba-tiba hilang sih enggak juga sih ya, Iya, paling karena juga mereka tahu sih. di satu tempat gitu. Dalam minggu-minggu kemarin sebelum bulan puasa itu terjadi migrasi, kalau kata saya pengiriman besar-besaran. Pengiriman besar-besaran. Jadi Ada pengiriman. jadi disebutnya pengiriman gitu Iya, loh, Ibu. ada pengiriman Ada Oh, pengiriman. dari sana dibuang, Oh, gitu ya. dibuang, dari sana dibuang. Oh, dari tempat lain terus Iya, dipindahkan dari gitu Jawa ya, Tengah ke Jawa dibuang. Tengah. Dia pada jalan ke sini gitu. Ya, Jalan kita- udah datang ke udah datang ke sini, terus kan berarti bertumpuk di sini. Iya. Ya, tentu banyak juga nggak mau kan kelihatan banyak Iya. dibagaimanakan lagi? Apa dilempar lagi? Apa gimana? kadang kalau misalkan saya sendiri suka inisiatifnya sehari 2 hari ditampung di rumah saya gitu, dibawa nginep di rumah karena memang tidak ada tempat Di penampungan rumah. Jadi ya, itu sampai nanti di up di media sosial ketemu sama keluarganya. Seperti itu. Kalaupun tidak seperti yang kemarin siapa tuh yang kita ya dengan sangat terpaksa karena beliau ngamuk melempar batu ke mobil kendaraan yang itu, kita ambil di Tanjung Syukur. Kemudian jam 1 malam kita terbuka aja sih, kalau melawan hukum memang mungkin melawan hukum gitu ya. Tapi mau gimana lagi, Iya. karena memang kita nggak punya tempat penampungan. Iya. Akhirnya kita lepaskan lagi, kita lepaskan lagi di daerah Wetan lagi gitu. Kembali lagi ke asalnya lagi ke Wetan lagi. Oh, jadi gitu di, ya? di jam 1 malam. 1 gitu. malam. Di jam 1 malam di saat orang lagi sepi gitu. Itu Sebenarnya nggak tega. sebagai relawan ODGJ sendiri, tentu ODGJ kan ada di bawah naungan dinas sosial ya, Bu. Seharusnya. Apakah Ibu ada melakukan koordinasi dengan pihak dinas sosial gitu? Kita sering kali Oh, iya. berupaya berkoordinasi dengan dinas sosial. Mungkin pada saat ini kita mungkin masih belum diakui keberadaannya, mungkin karena memang legalitas kita juga belum begitu ini belum juga ada mungkin legalitas seperti itu gitu ya. mungkin. Tetapi intinya kita tidak pengen mempermalukan kepemerintahan Kota Banjar, kita hanya ingin membantu pemerintah Kota Iya, betul, Banjar, betul. memanusiakan manusia, kemudian jangan sampai Kota Banjar yang sudah punya akses sebagai kota terbaik, kota lain dan lain sebagainya itu, tapi di lapangan pada kenyataannya masih bertebaran yang seperti itu. Kita hanya melaksanakan seperti itu, hanya sisi kemanusiaan aja sih sebenarnya. Jadi kita menginginkan, anggaplah kita ini mitra dengan dinas Mitra, sosial. betul. Kita tidak meminta anggaran dan lain sebagainya, kita tidak meminta, tetapi akuilah kinerja kami sebagai mitra yang membantu kinerja dinas sosial ataupun dinas kesehatan, seperti itu. Pengakuan lah ya, Bu. Pengakuannya Bu. seperti itu. Tadi kan ada hal yang sangat menjadi perhatian saya kan tadi waktu awal mula terjun ke dunia relawan ODGJ, ketika melihat ada ODGJ yang hamil. Iya. Kok bisa ada ODGJ yang hamil gitu? Apakah ODGJ dengan ODGJ apa gimana? Oh biasa, kalau ODGJ sama ODGJ juga ada. Waduh. Itu salah satunya itu. Jadi itu ya. Iya. Saya pikir nggak saling ketertarikan itu. Uniknya itu kalau Kita ada dua yang gitu kalau itu. ODGJ itu libidonya ketika lagi naik itu memang rentan, makanya
mohon maaf, kenapa ODGJ yang di Banjar itu selalu saya suntik KB karena itu untuk menjaga seperti itu. suntik KB Disuntik juga. KB. Suntik KB, Oh, Bapak disuntik KB Kerkes. juga. Iya, karena kita takut terjadi lagi seperti itu. Tapi bukan hanya ODGJ saja sih yang memanfaatkan seperti itu. Ada juga oknum masyarakat yang daripada beli mungkin kalau Ada juga ya? Ada. juga. Tapi dimandikan dulu mungkin. Dimandikan dulu, Kenapa nggak jadi relawan aja? dimandikan, dibersihin. itu pernah Dia lepas. Ada aja. satu saya ikutin dibawa sama bapak-bapak sampai dengan saya pukul pakai helm gitu, Iya. saking keselnya Iya, gitu, iya, apa Bu, ya. nggak bisa beli gitu. Iya. Saya udah kakek-kakek ke anak lagi gitu, tapi Iya, kalau itu ketemu dia. orangnya, ketemu sama saya, dia udah belajar kanan aja. Ya itulah mirisnya di Banjar itu memang ada seperti itu, tapi mungkin di kota lain juga ada sih, cuman Iya, untuk betul. untuk Banjar terlihat gitu. Masih. Ya. Kalau di kota lain mungkin relawannya terorganisir sama dinasnya. Dinas Kalau terkait, ya. di Banjar mungkin bukan. Ini Enggak. kemarin kita rakor Belum juga. gitu ya. Belum. Ya, karena mungkin karena relawannya juga kan usianya baru 1 tahun. 1 tahun jadi, setengah. 1 tahun setengah. Jadi mungkin secara legalitas juga belum Belum ada. ada. Mungkin ke depan bisa lebih bermitra lebih baik Iya. lah. Mudah-mudahan. Tapi jangan salah, relawan ini udah sampai ke Tasik, udah sampai ke Purwokerto ya, Purwokerto. sampai kita diminta untuk kolaborasi sama Pak Purnomo polisi yang Ada itu, menangani itu. ODGJ, kemudian dengan Sinaurip itu Sinaurip. pengen kolaborasi dengan Sinaurip kami. itu? Itu sama Itu. relawan ODGJ, Relawan juga. ODGJ juga. Relawan ODGJ, cuman beliau punya YouTuber. Kalau kita nggak punya YouTuber. Karena kalau saya berpikir gini, kalau relawan punya YouTuber, dia fokusnya jadi tidak kemanusiaan. Pemikiran sisi saya seperti penghasilan. itu, Iya, betul. tapi Penghasilan. penghasilan Iya, viewersnya, iya. viewersnya, Viewersnya. gitu. Viewersnya. Makanya kita, iya ke Iya, konten. konten, Jadi ya. kita mah apa adanya saking nggak punya duit gitu menanganin ODGJ yang meninggal ini mesti ceri keula di lampu merah itu kudu kumaha kudu kamana nengan kain kapan kudu kamana akhirnya kan pasti kalau Pernah kejadian ada yang meninggal juga pernah kejadian ada yang meninggal sampai untuk kain kapan pun kesulitan gitu. iya ya? betul iya. kita udah 6 yang ODGJ yang meninggal yang itu kita sangat kesulitan sekali di kain kapan biaya penguburan dan lain sebagainya lah. Misalkan kalau misalkan ODGJ itu kan harus ketika meninggal taruh nih di kulkas gitu di rumah Di sakit rumah sakit. Banjar 2 hari nggak ada yang iniin kan kita tetap yang nungguin itu kan tetap pengen ngopi pengen ini rokok dan lain betul, sebagainya betul. dari mana kalau misalkan kita nggak ngeluarin saku sendiri tapi bagi kita gini prinsipnya siapapun itu beliau ketika memang beliau dalam keadaan seperti itu anggap kita saudara sampai Betul. kita memandikan dan lain sebagainya sama kita dijahit juga Luar sama biasa kita ya. belajar menjahit di IGD gitu sama gitu kita ya. juga gitu Masya Allah. sampai Luar yang biasa sekali. kalau Kang Wawan misalkan tahu ada ODGJ yang diikat karet itu sampai ini orang Balokang sampai nanah itu udah Sampai luka. luka udah sampai itu pihak puskesmas aja sampai muntah gitu kalau saya cuman tahan 3 hari nggak makan aja gitu. Sampai Tapi ini luar biasa banget Iya. nih Bu Yeni nih. Iya, Dari alhamdulillah segala sih. macam kan itu gadget ada yang sakit segala macam ya. Terus Iya. tadi kan ada Bu Yeni bilang itu kalau enggak dibawa ke rumah dulu nih. Iya. Terus keluarga Bu Yeni sendiri bagaimana nih dengan adanya kadang kan ada bawa pulang ke rumah Iya. gitu loh. Kalau Keluarga. yang di rumah anak-anak sudah Terbiasa terbiasa, udah ya, paham udah gitu. paham Jadi ya. kalau misalnya mah ngamuk mal, mual gitu. Mah gila itu candi manian geus kepuru sama Jadi udah menarik ngerti. nih, menarik nih kan. ODGJ itu kan kadang ada yang galak gitu. galak gitu ya. Iya. Ada yang galak gitu. ya. Itu tuh kalau Bu Yeni sendiri sama Pak Endin ini gimana nih caranya ketika ada ODGJ yang galak itu gimana caranya biar Iya, ayo kejadian ikut gitu. kejadian kemarin ada ODGJ yang ngamuk di di Lengkap. di itu melukai seorang anak dijahit 5 jahitan kemarin sudah dikepung sama masa nih
saya tetap ditelepon, saya bilang nanti jam 11, saya bilang kata dukun juga jam 11. Ada dukun juga ya, Bu? Iya, padahal bukan Pawang apa-apa. mungkin dukun Iya, aja. gitu. Padahal bukan apa-apa gitu. Saya kebetulan lagi ada tamu, saya bilang nanti jam 11. Itu udah dikepung sama masa, udah masa bawa kayu dan lain sebagainya mau digebugin gitu karena dia melukai anak. Betul. Begitu datang kan saya bilang, "Bapak kalau nggak gebugin nanti kena loh." Saya bilang kayak gitu. Orang gila nggak tahu apa-apa, saya bilang kayak gitu. Saya begitu bilang, "Ibu jangan ke situ. Jangan takut." "Enggak lah, dekat." Saya bilang ucing-ucingan heula dengan saya mah. "Sugeng kemana ya?" gitu. Dia nyumput. Begitu dia mah saya gendeng aja. Jadi ada trik-triknya ada gitu. Punya trik. Memang, Iya, memang kalau nangani orang gija itu ya harus sama gilanya aja. Jadi ikut gila. Iya, jadi Iya betul ya. gila sesaat. Gila sesaat ya, agar mereka juga ini Ternyata ini CS-nya. Tadi kan Bu Yeni bilang nih ada 142 ya Iya. ODGJ di Bandung. Apakah itu didata semua sama Bu Yeni? Iya, ada data. Ada datanya semua ya? Ada. Oh, ada datanya. Terus kan tadi ada dibilang ada yang 20 nih udah dikembalikan kembali, ke keluarga. iya. Nah, kategori yang bisa dikembalikan ke keluarganya kembali itu yang seperti apa, Bu? Kan kebetulan masuk ke media sosial ya, kayak gitu. Iya. Kalau sudah ketemu dengan keluarganya untuk pengobatan ya kita kembalikan lagi kepada mereka. Kalau mereka misalkan iya. mau dirawat sama keluarganya, kan itu ada yang 7 tahun, 10 tahun itu baru ketemu di Banjar, itu kita kembalikan ke keluarganya, mau dibawa ke yayasan atau mau dibawa itu terserah gitu. Karena bukan ranah wilayah Banjar sih ya. Iya, Tapi kalau betul. misalkan orang Banjar ketemu di Banjar, ya kita sarankan untuk masuk ke rumah sakit gitu. Oh gitu. Oh jadi kategorinya tuh karena dia ada keluarga Iya, ada daripada di keluarganya. jalanan Iya, ya iya. nggak jelas. Jadi biar kembali ke keluarga, Iya, betul. keluarga yang mengurusinya Iya, gitu betul, ya. betul. Iya. Terus tadi kan ada yayasan apa Mentari? atau Iya, apa? Mentari Hati. Itu ada sebagian yang di sana atau gimana? Ada sebagian yang di sana, ada 9 ya, 9. Iya, Oh, Sekali kalau lagi. yang ditaruh di yayasan itu yang bagaimana, Bu? Itu kategori yang nggak ada Identitas sama Identitas sekali. sama sekali. Iya, nggak ada. Terus kalau yang dalam pantauan itu yang Sebenarnya nah, tidak itu ada gitu deh. tidak ada identitasnya. Oh, Cuman kan gitu. kalau kita masukin lagi ke Yayasan. Yayasan Mentari, feedbacknya dari Kota Kita Banjar ke nggak ada. yayasan itu Harus ada. Jadi harus ada ya saling Iya, ya. Jadi saling. jadi Iya, kotanya iya, biar ada. terlihat Iya, ya. iya. Ada bersih, kerjasama lah gitu kerjasamanya juga. gitu. Ya. Ternyata mungkin belum ya. Belum ada kerjasamanya. Kalau mungkin sudah dengan Yayasan Mentari, cuman mungkin kalau terlalu sering nganterin ke sana mungkin gitu ya. Bosan juga Banjar. Iya. Atau enggak biayanya mungkin lebih juga. Iya, mungkin juga yang ngeberangkatin ke sananya juga nggak ada bensin atau nggak ada sebagainya, Nah, itu mungkin dia. juga Jadi sih. selama ini nih untuk operasional sendiri itu bener-bener dari relawan pure Dari betul, relawan pure dari atau ada relawan. donatur yang misalkan sometimes beberapa waktu itu ada Ada gitu. dari Gereja Kristen Indonesia GKI itu Pak Pendeta Suryaman itu selalu bilang, Bu Yani butuh operasional nggak ini? Saya bilang suka ngasih, tapi kan kata saya juga kayak sama Pak Kajari gitu. Saya kan seset di nati koro, manya kayu menta. ada Bapak ada pernah, Pak Kajari pernah memberikan pernah Oh, gitu. pernah gitu. Iya. Kan kita jadi kalau cek Sunda nama tekap di mimitian tuh. jadi Iya, betul. ada keraguan, padahal beliau-beliau itu sebenarnya gampang aja sih kalau ditelepon, cuman kan kita yang Segen harus gitu tahu ya, diri iya, segen iya, gitu. iya. Jadi jangan sampai ada image bahwa memanfaatkan situasi seperti itu. Jadi Ya, tapi kita kalau berusaha. kalau Pak Kajari khususnya insya Allah beliau kan cukup punya perhatian terhadap hal-hal yang perkembangan yang ada di Kota Banjar khususnya yang seperti itu. Insya Allah nanti mungkin melalui Mbak Atun, melalui saya. Memang kalau jangankan Mbak Yani, saya juga yang tiap hari ketemu sama beliau kan mikir-mikir dulu nih, beliau lagi apa gitu. betul. Emang kita selalu berhati-hati ya dalam penggunaan anggaran keuangan, jangan sampai gini. Ini ada keleluasaan nih, kita relawan minta ke siapapun kita pasti dikasih. Kita nggak pengen seperti itu. Jadi betul. pengen
kalau misalkan di Lah saat kita dianggap mampu, mangpang iya, mengpeng gitu ya. seperti itu ada kalimat mangpang mengpeng gitu. Iya, iya. Padahal saya tuh kalau disebutnya wanita panggilan sama wanita malam karena 24 jam sih. Kalau waktu lagi tidur pakai daster, Bu Yani itu ku masih, udah ditayang, Langsung ya, Bu, ya? langsung di tag. Saya bilang, duh nanti dulu atuh saya mau bobo dulu sebentar. Enggak, ini udah ngamuk, saya nggak bisa gitu. Kalau ini kan logistik dia cuman ngasongkeun aja gitu. Nih sarung tangan, nih beli itunya. Da anggar yang evakuasinya mas saya gitu, yang pegangin gitunya. Makanya kalau misalkan di Mandalika ada pawang hujan, di Banjar pawang ada ya? pawang ODGJ gitu. Wonder Woman. Ini luar biasa banget sih Bu Yani sih. Kadang Tidak, Bu. di jam kerja saya selalu izin sama Bu Kabid saya, Bu Kabid ada yang ngamuk. Oh, jadi kalau Ibu ada. emang Ibu pada saat ini bekerja kesehariannya di mana, Bu? Saya di Dinas Kearsipan dan Ya, Perpustakaan Kearsipan di kalau bidang apa? statis. Kalau saya di BPBD. BPBD. Bagian bencana. Bencana. Oh, Jadi ternyata kita- ya Bu Iya, punya iya, kesibukan iya. lain Iya, juga punya sebenarnya ya, kesibukan Bu, ya. lain. Jadi kalau misalkan kalau di kantor lagi bengong nih, terus ada telepon, saya bilang Bu ada panggilan. Oh, udah kamu mau wanita panggilan. Saya memang seperti itu Bu. Saya terima apa adanya dengan jabatan sebagai wanita panggilan. Ya kalau di kantor sudah pada paham kebetulan. Iya. Kepala dinas saya juga selalu mengizinkan untuk Iya, hal yang memberi seperti peluang ya ya, memberi Bu, peluang. ya, iya. So kalau untuk seperti itu silahkan. Tapi kemarin juga di jam saya cuti saya bilang Bu Yani jangan kemana-mana. Abang, duh itu lobaan datang ke kantor. Oh siap Bu. Saya memang tameng segalanya gitu. Jadi wajahnya wajah bete gitu. Banget di tahun gitu. Bisa aja nih ya Iya. Bu Yani. Herenya gitu deh, herenya Iya, gitu. iya. Jadi ini kan udah 1 tahun lebih ya berjalan ya, 1 tahun Ibu. setengah. 1 tahun setengah. Ini mungkin Ibu ada pengalaman yang paling berkesan banget buat Bu Yani itu apa? Selama perjalanan, selama jadi relawan sampai dengan sekarang. Paling berkesan itu ketika ODGJ yang meninggal gitu. ODGJ yang meninggal, kemudian beliau dekat sama saya gitu ya, udah dekat sama saya. Jadi serasa jadi keluarga gitu. gitu ya, udah ada ikatan Udah ada ikatan Iya, ada batin kedekatan gitu. batin Jadi, gitu ya. gimana aja kalau saudara meninggal Betul, gitu betul, kan suka apa? Ya jangankan manusia ya, Bu, Iya, ya. kucing juga aja, kalau ah. kucingnya peliharaan kita kalau meninggal kan aduh kita juga Saya suka kan gini. Ini nggak ada orang lain lagi yang peduli mau siapa gitu kan. Betul. Terus di saat dia mau meninggal, yang dia pegang, yang dia genggam itu tangan siapa gitu. Wah, betul betul. Sementara betul. saya tuh siapannya dia gitu kan. Kadang kita suka nangis ya dia suka nangis miris. Ini orang lain loh ya, tapi kok dia gitu. Akhirnya kadang satu sisi sedihnya seperti itu. Jadi kalau ODGJ di Banjar itu udah dekat sama saya, bahkan kalau ke orang lain dia nggak mau nerima makanan, tapi kalau dari saya mau. Dia cemberut kalau ketemu saya dia ketawa, ternyata CS-nya kamu. Oh nggak apa-apa CS. Tadi kan Ibu bilang gini ya, untuk ya sifatnya sementara disimpan di rumah Ibu. Iya. Apakah pernah ada usaha misalnya ke pemerintahan atau ke dinas terkait untuk misalnya ada tempat-tempat tertentu yang bisa digunakan untuk penampungan ODGJ? Pernah nggak melakukan koordinasi dengan pemerintahan Kota Banjar? Kebetulan juga Ibu ada di dalamnya sebagai aparatur pemerintah gitu. Pernah nggak ada koordinasi dari relawan kepada dinas terkait atau langsung kepada pemerintahan Kota Banjar? Pernah waktu itu kita difasilitasi oleh Pak Kajari untuk duduk bersama dengan pihak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, bahkan sama Satpol PP untuk itu. Karena jujur di Banjar sulit didengar, akhirnya kita langsung ke provinsi. Di provinsi kita didengar, kita langsung mengeluh ke Pak Kajari seperti apa, kemudian sama Pak Kajari difasilitasi sampai dengan saat ini belum ada titik temunya, makanya seperti itu kan. Belum ada tempatnya ya Iya, yang sebenarnya tempat ada, cuman mungkin untuk mengeluarkan surat izinnya Surat mungkin izinnya beliau. yang susah Saya itu. pikir gini, kalau tempat sudah ada, membangun sebuah atau penampungan itu saya pikir akan banyak
para agnia yang peduli ketika memang Betul, tempat betul, itu sudah betul, ada iya. gitu. Kalau sekarang bilang tempatnya nggak ada, mau gimana kita menampung gitu. Nanti kalau tempatnya sudah ada, pasti Banjar juga akan banyak menoleh lah ya. Betul, Para dermawan-dermawan Kota Banjar, jangankan dermawan, Pak Kajari aja. Bu Yani butuh apa? Aduh, meni atau tehnya. Oh, iya, Pak iya. butuh karpet. Karpet buat di mana? Buat di yayasan. Padahal bukan pribadi saya. Butuh berapa puluh? Saya bilang 60 Pak, karena ODGJ kalau lagi ngamuk karpet suka disobek-sobek Pak. Oh ya, langsung beli ya. Bilang, saya beli, saya kasihkan ke beliau beberapa. pernah seperti itu juga ya? Pernah Ya seperti itu. Allah, iya syukur. Makanya kalau Pak Kajari nanya, Bu Yani butuh apa? Banyak sekali sih sebenarnya datanya, data kebutuhan. Tapi kan Pak Kajari juga banyak kebutuhan juga, permasalahannya. Jadi saya bilang simple aja deh, kalau yang masih bisa ditanggulangi oleh kami tanggulangi. Kalau misalkan tidak bisa ditanggulangi oleh kami, paling kami leweh aja ya di lampu merah gitu. Gitu seperti itu. Ngulang leweh gitu di lampu merah kan. Segarang-garangnya wajah Bu Yani tapi tetap aja bisa leweh kalau udah gitu. Karena kan cuma wajahnya. Bu. Iya, Tapi wajahnya. hatinya luar biasa nih, relawan nih ya Bu Yeni, Pak Andin nih. Kalau Pak Andin sendiri gimana Pak? Suka duka selama perjalanan ini jadi relawan Pak? Kalau dukanya sih ya mungkin kalau kita lagi enak nyantai, aduh pas ditelepon ada ini ada yang ngamuk, pas ke sana, pas yang ngamuknya itu oleh gajahnya benar-benar ngamuk, aduh bagaimana ini harinya. Saya suka kesel. Iya. Di sini dibawa ke sini nggak mau, di sini nggak mau. Dia kan suka diam kan, disuruh saya dulu. Aduh gimana ini, itu yang paling kesel itu udah ngantuk gitu kan. Ini nggak mau, aduh gimana gitu. Ya itu paling itu yang dukanya itu gitu kan. Kalau senangnya itu kalau udah baik sama kita, Udah sembuh gitu, udah sembuh. Yang itu kan kalau udah gitu kan gini yang dibawa ke rumah sakit Banyumas itu. Kalau kita bawa pas pulang itu dia sembuh, itu saya senang banget itu hatinya. Aduh gimana perasaan gitu kan, nggak bisa diungkapkan lah. Kegembiraan yang Yo bener-bener itu Mbak, nggak ada gimana gitu perasaannya, nggak bisa diungkapkan lah kegembiraan gitu. Kalau udah sembuh itu saya senang banget gitu kan. Nah itu senangnya gitu. Iya. Jadi seperti keluarga kita tuh. Senangnya kalau udah ketemu sama keluarganya, Nah, senangnya itu. udah Sembuh. bisa mengenali diri sendiri. Itu Nah, yang senangnya bagi kami. Lelah juga kayaknya nggak ada terobati gitu. terobati, nggak ada lelah sama sekali. Terus tadi di Banyumas itu berarti di rumah sakit. Di rumah ya kan? sakit. Di rumah sakit. Untuk pengobatannya sendiri itu dari mana Bu dananya? Kalau di rumah sakit itu? Kalau rumah sakit kita pakai BPJS. Oh pakai Pakai BPJS. BPJS-nya berarti atas nama? Atas nama pasien. Pasien. Oh dibuatkan Dibuatkan. pasien Dibuatkan. tersebut. Iya. Kalau misalkan gini, ini sulit nih tembus dari desa, tidak diberi akses untuk BPJS. BPJS. Saya sarankan untuk membuat BPJS mandiri aja dulu. seperti BPJS itu juga ya? kan nggak bisa serta merta langsung Ya, bisa dipakai. 14 Iya, hari. 14 hari. Nunggu. Jadi selama dia kondisinya tenang, kita pantau dulu selama 14 hari. Setelah 14 hari baru kita Bawa ke sana. bawa ke Banyumas. Banyumas. Udah ada berapa Bu yang dibawa ke Banyumas dan berhasil sembuh? 70 ya? Iya. Luar 70 biasa ya, sama banyak sekali. besok. Ya sekarang juga besok Ambil ke obat. Banyumas, saya harus ke gitu, Banyumas. ke Banyumas. Ambil Yang itu yang ngurusin relawan gitu kan. Oh. Yang ngambil obat aja relawan ke sana Iya. ngambil. Ya makanya kan sama Pak Kajari yang kesulitan itu kendaraan itu buat Kendaraan ya apa itu ya? buat Operasional, itu. ya. Buat ke Kebanyakan kan Banyumas. warga yang tidak mampu. Nah, itu. Seperti itu. Tapi dari yang sekitar 70 itu tuh orang Banjar semua atau ada orang luar Banjar? Ada orang Banjar semua. Banjar Oh Banjar semua. semua Banjar ya, semua. Banjar semua ya, Banjar semua. Banjar semua ya. Sebenarnya kalau mau menelusuri boleh-boleh aja sih ikut dengan kita satu keluarga. Faktor genetik mungkin, Oh, genetik. stabilitas Iya, juga ada. Boleh nih Pak Wawan, menarik Ya. sepertinya ya. Iya. Ya, kalau Mungkin saya mau ikut. nggak mau jadi relawan, nggak mau jadi relawan berarti mau gitu. Oke, ini menarik buat saya dalam artian ini kan sisi kemanusiaan ya Iya. Bu ya, biar kita tuh tahu sisi di balik sisi semua itu ya kayak gimana sih. Kalau kita nggak terjun langsung lihat langsung kan kita apa sih itu sih, ngapain juga sih diurusin, kan Iya. banyak yang seperti itu Bu. Kebetulan faktor genetik juga, kemudian pemanfaatan dari keluarga. Keluarga. Akhirnya saya selalu bilang gini,
Ini kenapa memanfaatkan ini karena memang faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu kenapa bisa seperti itu? Saya tanya, ibu dapat PKH nggak? Dapat. Ibu dapat bantuan lain nggak? Dapat. Kenapa tidak dimanfaatkan? Ibunya juga sama. Kemarin kita temukan di Indomaret ya. Saya bilang, saya kalau orang minta-minta ketika ketemu wajah saya itu selalu lari. Mungkin dulu karena saya di Satpol PP ya. Jadi ketika saya bilang gini, ibu lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Ibu masih kuat bekerja, masih kuat nyeseh ya paribasana. Dan nggak ada yang nyuruh, ngored atuh, teman nggak ada yang nyuruh nyeseh gitu. Sekarang kan ada bantuan dari pemerintah PKH. Misalkan ibu dapat 600 nih, kenapa nggak bisa digunakan untuk modal usaha? Katanya di situ ada tobong bata. Tobong bata kan itu ininya dari jeram ya, jerami itu yang sekam ya, sekam. Nah kan itu kan tidak dimanfaatkan sama orang yang bakar batanya. Nah kalau dipakai, kalau sekamnya dibawa kan dijual, itu kan lumayan. Jang gegerohnya, baheula mah kan gegeroh teh ku mama lemon, ku eta gitu. Baheula mah kan nu hararideun ku eta ku lebu gitu tah. Iya jadi bersih. Nah, saya bilang seperti itu. Tapi ya memang sulit sih ya kalau karena memang faktor itu yang membiasakan untuk memanfaatkan seperti itu. Anaknya 3, ini yang 1 disabilitas, yang 2 ODGJ. Itu yang paling parah, anak yang paling besar itu di sekujur tubuhnya itu udah sampah. Itu saya mau evakuasi yang itu. Oh gitu. Karena kebetulan BPJS sama KTP-nya udah di saya. Harapan kita pemerintah mau menyisihkan perhatiannya terhadap orang dalam gangguan jiwa, khususnya yang terlantar yang di jalanan. Untuk memberikan satu ruang tempat yang bisa memanusiakan mereka di situ, minimal di Kota Banjar. Karena kalau misalkan kita ke Tasik ataupun ke Rancah, sekarang ada ya mau Bodas, ke Rancah ataupun kemana, butuh operasional yang sangat besar. Kenapa kalau operasional itu kita manfaatkan untuk di Kota Banjar saja gitu. Betul. Untuk memanusiakan mereka dengan sedikitnya ketika mereka 3 hari atau 4 hari dimanusiakan di situ, kita bisa rujukan lagi dengan Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Karena sebetulnya link relawan sebenarnya udah kemana-mana sih. Banyak. Sudah banyak Bandung, sebenarnya. ada. Hanya kita butuh tempat aja, butuh tempat sama nanti pengakuan gitu. Ya, jadi tempat sama pengakuan. Kita buat tuh. Bapak mana, Wi? Ya gitulah sama sih. Sama. Ya, alhamdulillah barusan sudah kita dengar bagaimana suka duka Bu Yeni sama Pak Ndin dalam sebagai relawan dalam penanganan orang dengan gangguan jiwa. Betul. Jadi kesimpulannya bahwa suka dukanya cukup tinggi, operasional tidak ada, dan juga pada saat ini yang paling diharapkan satu pengakuan Iya. dan Tempat. atau juga dengan podcast ini barangkali nanti ada Agnia yang mau menyumbangkan sesuatu, sumbangkanlah melalui Bu Yeni dan Pak Ndin yang saat ini dalam penanganan yang saat ini menangani orang dengan gangguan jiwa ini. Demikian, terima kasih kepada Bu Yeni dan Pak Ndin selaku relawan di Kota Banjar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.